Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dengan saya, Eka Rosyani dari TK Pertiwi Karangrawu Sokaraja. Saya Dia Pancasyarini dari SD Negeri 1 Kediri, Kecamatan Karangluas. Saya Reva Yunari dari SD Negeri 2 Taman Sari, Kecamatan Karangluas. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reva. Bagaimana kabarnya, Bu Desi? Alhamdulillah kabar baik, Bu Reva. Semoga Bu Reva juga sehat selalu, Bu. Baik, Ibu Desi, sebelum kita memulai proses kucing, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses kucing Bu Desi dengan konsep terapi. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Ibu juga, Bu Desi juga tahu ya. Yang pertama yaitu saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu Desi sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu, terus berikutnya yaitu Ibu Desi juga diharapkan sudah memiliki kompetensi inti dari kucing, yang antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta menunjukkan pertanyaan yang berbobot. Dan itu pun tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Terus untuk yang ketiganya yaitu saya juga berharap nanti Bu Desi ketika percakapan kucing menerapkan alur kita yang antara lain tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Begitu rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan dalam observasi Bu Desi. Bagaimana Bu Desi, bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu Reva. Baik, Ibu Desi. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Desi? Siap, Bisa. Baik, pertanyaan yang pertama itu kira-kira kompetensi kucing yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti ini? Baik, Bu Reva, ya. Kompetensi coaching yang nanti akan saya gunakan yaitu dengan mendengarkan aktif dan ingin mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya ini nanti akan saya gunakan teknik rasa, Bu. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, dari dua kompetensi tadi yang Bu Desi sampaikan, kira-kira kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu Desi kembangkan dari berkat percakapan kucing ini? Ya, untuk kompetensi spesifik yang ingin saya lakukan nanti yaitu dengan mendengarkan aktif, ya, dengan mendengarkan aktif tadi saya bisa menggali potensi coach, sehingga coach tadi bisa menemukan solusi yang tepat dari masalah yang dialami oleh coach tersebut. Oke. Terus berikutnya pertanyaan ketiga ya Bu Desi. Perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu Desi capai dalam percakapan ini nanti, dengan tolak ukurnya kira-kira yang bagaimana?
Baik beberapa indikator ketercapaian yang ingin saya capai adalah bahwa nanti dalam percakapan yang akan saya terapkan nanti menggunakan alur delta dengan menuntut. Kemudian dengan demikian saya juga nantinya bisa menggali ide-ide dari coach sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh coach itu sendiri. Baik, Bu Desi, semoga dari indikator yang Bu Desi sampaikan dari percakapan kali ini bisa tergali dengan maksimal ya Bu Desi. Saya kira hanya itu Ibu Desi yang ingin saya sampaikan. Semoga percakapan yang akan dilakukan Bu Desi berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator dan keberhasilan dan ketercapaian yang sesuai Bu Desi tentukan nih selama melakukan atau melalui proses percakapan dengan coach. Terima kasih Bu Deva. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Panca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desi. Gimana kabarnya hari ini Bu Panca? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, tapi sepertinya senyumnya agak berbeda ini. Apakah ada sesuatu yang mungkin sedang dirasakan oleh Bu Panca? Bu, bisa diceritakan ke saya? Iya, betul sekali Desi. Saya lagi gregetan sama anak-anak saya. Saya sudah tidak aktif seperti itu pada saat pembelajaran. Kemudian kalau ditanya bengong seperti itu. Kalau disuruh berdiskusi pun anaknya diem. Teman-teman yang lain berdiskusi dengan aktifnya nih, anak-anak semua aktif. Nah, ada beberapa anak yang cenderung diam seperti itu. Jadi saya bingung. Nah, saya pernah melakukan restitusi Bu terhadap anak tersebut. Nah, setelah restitusi itu saya lakukan, nah anak tersebut itu aktif Bu, sudah aktif. Nah, tapi beberapa hari kemudian itu kembali lagi seperti dulu, tidak aktif, malah cenderung main sendiri. Nah, itu Bu. Ya, Bu Panca. Tadi yang disampaikan Bu Panca terkait kebiasaan anak ya Bu saat pembelajaran. Kemudian dari percakapan kita nanti ini kira-kira tujuannya apa Bu yang akan dicapai oleh Bu Panca? Saya ingin mencari solusi Bu, atau langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar anak-anak itu aktif seperti itu ya. Kemudian tidak bermain sendiri atau malah melamun seperti itu. Ya, Bu Panca, tadi ada tujuan ya ingin mencari solusi. Kemudian dari yang tadi sudah disampaikan Bu Panca bisa lebih detail untuk disampaikan kira-kira hal yang sekarang sedang dialami Bu Panca itu hal yang seperti apa Bu? Artinya terhadap anaknya itu. Saya melakukan pendekatan secara individu. Saya tanya kepada anaknya apakah ada sesuatu di rumah, masalah di rumah seperti itu, kenapa anaknya seperti mencari perhatian saya seperti itu dengan cara bermain sendiri. Ada juga anak yang murung terus seperti itu. Jadi pada saat diskusi anak tersebut tidak aktif seperti itu. Nah, setelah saya melakukan pendekatan, ternyata memang ada masalah. Sering diomongin sama orang tua, katanya dia itu anak yang durhaka seperti itu. Jadi mungkin anak tersebut jadi melamunnya saya anak durhaka seperti itu. Gitu. Ya, masih tertarik saya dengan tadi yang disampaikan Bu Panca, ada anak yang menganggap dia anak durhaka ya tadi. Nah, kemudian dari yang tadi disampaikan, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 ya, kira-kira
yang sudah dilaksanakan oleh Bu Panca terkait tadi yang banyak tidak diceritakan itu, Ibu ada di posisi berapa? Kalau saya analisis sih sepertinya ada di posisi 5 gitu. Masih di posisi 5 ya Bu ya? Jadi masih jauh dari ekspektasi saya itu. Iya. Dari skala tadi kira-kira rencana apa itu yang akan dilaksanakan oleh Bu Panca? Dan ada target yang akan Bu Panca lakukan. Nah, ini rencana aksi apa yang akan dilakukan hubungannya dengan tadi yang masih skala 5, kita berharapkan bisa meningkat gitu. Silahkan Bu Panca menyampaikan. Kalau saya inginkan sih saya tetap mau mendekati secara pribadi pada anak yang tersebut yang tadi itu yang merasa diomongi ibunya itu, saya akan mendekati, saya akan ajak ngobrol anaknya seperti itu. Kemudian saya juga akan melibatkan orang tua dulu. Jadi anak itu nantinya tidak merasa seperti itu, latar-latar belakangnya seperti apa, nanti saya akan berkolaborasi lah dengan orang tua, melibatkan orang tua. Kemudian untuk anak-anak yang kurang aktif atau pasif itu mungkin ini kesalahan saya juga gitu, mungkin cara saya menyampaikan atau metode yang saya pilih itu mungkin tidak menarik gitu. Jadi anak tersebut mungkin bosan sehingga mereka bermain sendiri atau malah ngobrol seperti itu. Karena memang selama ini saya melakukan atau saya pilih metode itu berdiskusi. Nah kemudian setelah berdiskusi terus perwakilan kelompok itu mempresentasikan seperti itu. Kalau tidak berdiskusi ya saya ceramah, terus anak suruh menulis seperti itu. Nah mungkin dari pengalaman itu nantinya saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, bisa memanfaatkan IT di Google kan banyak itu, ada Word, kemudian adanya ujung apply seperti itu. Saya akan mencoba untuk menggunakan metode itu ya pembelajarannya. Luar biasa sekali ya Bu Panca, banyak hal yang sudah direncanakan, tapi ada juga yang sudah dilakukan yang itu semuanya berupaya untuk menyampaikan pembelajaran secara baik. Nah, kemudian dari yang tadi sudah disampaikan Bu Panca, kira-kira komitmen apa ini? Artinya dari yang sudah disampaikan, Bu Panca mau apa untuk yang jangka waktu terdekat ini apa yang akan dilakukan oleh Bu Panca? Untuk pembelajaran saya akan mencoba memanfaatkan IT. Saya sudah cari-cari di YouTube atau di Instagram itu pembelajaran yang menyenangkan yang seperti apa, seperti itu. Saya akan memanfaatkan IT untuk pembelajaran yang menyenangkan. Luar biasa, berarti sudah melakukan ya Bu ya, punya filosofi Gaza Dewan Guru sudah betul-betul dilaksanakan oleh Bu Panca untuk menuntun anak ya sesuai dengan program ya. Mudah-mudahan bisa berhasil dan baik. Nah kemudian sekarang tadi setelah Bu Panca menyampaikan beberapa hal itu, perasaan Bu Panca saat ini bagaimana? Ya, saya lega gitu, jadi saya bisa curhat sama Bu Desi, jadi saya beban yang ada di saya itu berkurang seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau sudah terkurangi ya Bu bebannya, semoga nantinya apa yang tadi sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Ini sebenarnya juga sudah berbeda Bu Panca. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang tadi direncanakan sebetulnya Bu Panca sudah menemukan solusinya sendiri. Semoga nanti bisa berhasil dengan baik ya. Anak bisa tadi yang diceritakan sekiranya ada kurang semangat dan sebagainya, dengan banyak hal tadi yang dilakukan bisa menjadi lebih baik sendiri.
Terima kasih sekali lagi Bu Panca. Ya, semoga yang dilakukan tadi menjadi hal yang sungguh-sungguh menjadikan anak ya, lebih baik semua. Terima kasih Bu Panca. Terima kasih Bu Desi. Lebih plong seperti itu karena ada teman curhat. Oke, terima kasih. Jadi jangan bosan-bosan gitu. Apabila saya ada permasalahan nanti saya bisa curhat ke panggilan lain begini. Thank you Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Reva. Bagaimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah kabar baik Bu Reva. Semoga Bu Reva juga sehat selalu Bu. Baik Ibu Desi, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bu Desi dengan konsep terapi. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya agar Ibu juga Bu Desi juga tahu ya. Yang pertama yaitu saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu Desi sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu, terus berikutnya yaitu Ibu Desi juga diharapkan sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta menunjukkan pertanyaan yang berbobot. Dan itu pun tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Terus untuk yang ketiganya yaitu saya juga berharap nanti Bu Desi ketika percakapan coaching menerapkan alur kita yang antara lain tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Begitu rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan dalam observasi Bu Desi. Bagaimana Bu Desi bisa dipahami gitu? Bisa dipahami Bu Reva. Baik Ibu Desi, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Desi? Bisa, Oke, bisa. Boleh. Baik, pertanyaan yang pertama itu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti ini? Baik Bu Reva, ya. Kompetensi coaching yang nanti akan saya gunakan yaitu dengan mendengarkan aktif dan ingin mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya ini nanti akan saya gunakan teknik rasa Bu. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, dari dua kompetensi tadi yang Bu Desi sampaikan, kira-kira kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu Desi kembangkan dari berkat percakapan coaching ini? Ya, untuk kompetensi spesifik yang ingin saya lakukan nanti yaitu dengan mendengarkan aktif, ya, dengan mendengarkan aktif tadi saya bisa menggali potensi coach sehingga coach tadi bisa menemukan solusi yang tepat dari masalah yang dialami oleh coach tersebut. Oke. Terus berikutnya pertanyaan ketiga ya Bu Desi, perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu Desi capai dalam percakapan ini nanti, dengan tolak ukurnya kira-kira yang bagaimana gitu? Baik, beberapa indikator ketercapaian yang ingin saya capai adalah bahwa nanti dalam percakapan yang akan saya terapkan nanti menggunakan alur delta dengan lutut. Kemudian dengan demikian saya juga nantinya bisa menggali ide-ide dari coach sehingga coach bisa
menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh coach itu sendiri. Baik, Bu Desi, semoga dari indikator yang Bu Desi sampaikan dari percakapan kali ini bisa tergali dengan maksimal ya Bu Desi. Saya kira hanya itu Ibu Desi yang ingin saya sampaikan. Semoga percakapan yang akan dilakukan Bu Desi berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator dan keberhasilan dan pencapaian yang sesuai Bu Desi tentukan ya, selama melakukan atau melalui proses percakapan dengan coach. Terima kasih Bu Deva. Sama-sama. Assalamualaikum, baik Reva, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Panca. Alhamdulillah sudah sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sebelum kita melaksanakan coaching, Ya. di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer Ibu. Sebelum Ibu melakukan coaching terhadap coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Ibu juga tahu nih rubrik penilaiannya seperti apa. Nah, di sini saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, Ibu juga diharapkan sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian saya juga berharap nanti ketika percakapan coaching itu menerapkan alur tindakan Ibu, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana, serta tanggung jawab. Begitu Bu, rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan dalam observasi. Bagaimana? Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami. Siap. Dan Ibu, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Ibu? Boleh, silakan Ibu Panca. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, di sini saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik. Kemudian dari dua kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan dari percakapan coaching nanti? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan yang kompetensi spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi coach dan coach bisa menemukan solusi yang tepat di atas masalah yang dialaminya. Kemudian perihal indikator tercapaian. Nah, indikator pencapaian yang mana yang ingin Ibu capai dalam percakapan nanti? Tolak ukurnya kira-kira yang bagaimana? Indikator yang ingin saya capai yaitu bahwa nanti dalam percakapan saya bisa menerapkan alur kita dengan runtun dan saya juga bisa menggali ide-ide dari coach sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui. Baik Bu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi itu bisa tergali dengan maksimal. Kiranya hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan.
Semoga percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan. Selamat memulai proses percakapan dengan coach Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum, Budi. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Pak. Iya, Budi. Saya perhatikan Budi kayak orang bersemangat ini. Ada apa ya? Mungkin beberapa sekali memang sudah ada sedikit yang saya hadapi di kelas, terus belum mampu mengenal materi pembelajaran di pemikiran saya. Jadi apa yang punya kantung dan apa yang ingin Ibu sampaikan dari percakapan hari ini? Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi, bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran yang bermakna sehingga anak itu ada kemajuan dalam belajar, ada progresnya kelihatan jelas. Mungkin beberapa bisa memberikan solusinya kepada saya. Terus ada lagi Bu? Untuk permasalahannya itu ya, tapi memang dua anak ini sudah mampu untuk menyusun huruf menjadi kata sudah, dan menjadi kalimat sudah, tapi ketika menjadi kalimat itu anak ini kurang menangkap maksud dari kalimat yang dibaca atau isinya tentang materinya itu tentang apa. Berarti anak itu hanya bisa membaca tapi belum memahami kalimat gitu. Iya. Terus kira-kira sudah diupayakan seperti apa yang dilakukan dulu? Kalau upaya yang saya lakukan itu baru di kegiatan lebih banyak ke bacanya, baik itu membaca dengan gambar ya, dengan gambar semacam materi yang menyajikan gambar, kemudian meminta bantuan temannya untuk mengajari membaca, serta memperbanyak menulis, karena menurut saya dengan menulis itu sudah otomatis membaca. Ya, itu langkah yang baik ya Bening, tapi tetap masih membuat Bening belum nyaman gitu, belum apa ya, rasanya masih kurang. Iya, betul. Karena saya ini di kelas kan sekarang di kelas 2 ya, dan berjalan beberapa bulan, bahkan sudah ada kegiatan tengah semester, tapi kemajuan anak itu sepertinya berjalan lambat sekali. Jadi saya merasa apa yang saya lakukan itu belum maksimal atau seperti apa ya, jalannya tempat gitu. Beliau sudah melakukan upaya lain selain apa namanya tadi melakukan upaya mungkin dengan mengundang orang tua, komunikasi dengan orang tua supaya mungkin nanti ada tindakan tidak cuma di sekolah Bening tapi dengan orang tua. Apakah sudah dilakukan Bu? Untuk memanggil wali murid memang belum saya lakukan, karena kebetulan juga berhubungan dengan jadwal sekolah. Jadi untuk kegiatan atau memanggil orang tua tersebut memang secepatnya akan saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya akan memaksimalkan kegiatan belajar di kelasnya, dimaksimalkan dengan membaca dan tadi dan tugas lainnya. Kira-kira dari apa yang mau diupayakan, kalau boleh saya simpulkan dari skala 1 sampai 10, ini sudah melakukan yang sampai skala berapa?
Untuk penilaiannya masih di skala 6 ya, karena memang sama sekali saya melihat itu kemajuannya sedikit sekali, belum yang begitu memuaskan. Kadang malah kalau semakin banyak materi yang semakin disampaikan, karena itu semakin bingung. Ya, baik. Berarti nanti kalau kira-kira ada langkah yang bisa untuk berkolaborasi dengan wali murid ya setelah di tingkat magster mungkin ya, supaya nanti bisa ada apa, perbaikan ya, ada peningkatan dalam melaksanakan anak tersebut lancar membaca ya. Terima kasih. Mungkin bisa ada langkah yang bisa saya ambil selanjutnya, Ibu. Ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan ini untuk melakukan terobosan atau apa yang namanya peningkatan upaya lagi yang semaksimal mungkin untuk terhadap anak tersebut? Iya. Jadi selain memanggil wali murid ya, supaya beliau juga bisa memperhatikan tulisannya di rumah, yang berikutnya yang terdekat adalah saya ingin berkolaborasi dengan teman rekan guru untuk bisa membantu saya ikut melatih membaca, karena bisa jadi dengan belajar dengan guru yang lain, anak ini bisa menjadi lebih mudah daripada mungkin dengan gurunya di kelas seperti itu. Itu bagus itu saya suka dengan hasil kesempatan hari ini. Terus lalu komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan pesan itu? Ya, komitmen yang saya lakukan yang pertama tadi ya, masih tetap melanjutkan kegiatan menulis, berlatih menulis dengan membaca dengan menulis, kemudian dengan tutor sebaya yang dengan waktu dekat ini saya ingin memanggil wali murid dan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Begitu. Baik, itu ide yang bagus sekali. Semoga nanti ini bisa melaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai itu. Terima kasih. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Ibu dengan coachee. Ada beberapa catatan dari saya Ibu. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal Ibu. Boleh. Baik. Apa yang sudah Ibu lakukan dengan coachee tadi? Apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tadi Ibu? Saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan kompetensi ini yang sudah saya terapkan tadi adalah saya sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan ke guru. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sesuai dengan hasil catatan saya dulu. Dari catatan saya tadi, Ibu sudah menggunakan prinsip kemitraan. Terbukti tadi ketika melakukan percakapan, Ibu sudah merasa setara. Nah, dari prinsip proses kreatif, Ibu juga sudah menggali kreativitas dari coaching. Dan Ibu juga sudah memaksimalkan potensi coaching. Terbukti tadi coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dari percakapan tadi, Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, Ibu juga telah menerapkan alur tirta, yaitu memulai dari tujuan,
ada identifikasi, ada rencana, dan tanggung jawab kunci yang bisa tergali. Alhamdulillah, gambaran secara umum, Ibu sudah melakukan percakapan kunci dengan baik. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Bu? Ya, baik, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh kunci. Tadi ada sedikit unek-unek, sebenarnya saya tadi menggunakan teknik stop agar kunci lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahannya. Baik. Kehadiran penuh yang Ibu harapkan akan Ibu kembangkan di diri Ibu di proses berikutnya, nggih. Baik. Saya berdoa, Ibu, semoga teknik ini bisa Ibu kembangkan dan maksimalkan dalam diri Ibu. Juga kompetensi lainnya yang juga terus dimaksimalkan. Semoga proses ini bisa diterapkan tentunya dalam pelayanan coaching, bisa berpegang teguh pada alur kita. Jadi alur kita terus dilaksanakan, ya. Baik, terima kasih Ibu. Ini sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik ke depannya buat diri Ibu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Reva. Waalaikumsalam, Bansa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tapi kok kayak tidak semangat ya? Apa ada masalah, Bu? Iya, Bu Bansa. Hari ini saya itu ada sedikit permasalahan, yaitu tentang anak yang masih belum bisa membaca, Bu Bansa. Masih belum lancar membaca kalimat. Kalau untuk kata itu sudah bisa, cuma untuk menerangkan sebuah kalimat itu masih bingung, masih belum bisa. Baik, jadi apa yang bisa saya bantu, Bu, agar panjenengan sedikit lega, nih? Kira-kira apa? Ya, saya hanya ingin bercerita, Ibu. Ya, nanti kalau Bapak punya solusi atau punya apa saran, ya mungkin bisa saya lakukan, ya. Yang jelas anak ini sebenarnya itu apa ya, ceria, semangat, tapi ketika masuk untuk mulai membaca itu dia masih agak kebingungan. Jadi kayak anak frustasi, akhirnya dia tidak fokus sama sekali dan hanya bisa apa ya, mengganggu teman yang lain begitu, Bansa. Bagaimana gitu ya? Sebelum kita lanjutkan, kira-kira setelah perbincangan kita ini, Bu, apa yang ingin didapat oleh Ibu dari perbincangan ini? Ya, saya ingin apa ya namanya merasa apa ya, merasa lega, terus pengen ada solusi untuk meningkatkan cara belajarnya anak apa itu, supaya saya itu enggak ya terus terang saja ini beban ya untuk saya karena sudah kelas 2 tapi belum bisa membaca lancar, itu saya merasa beban sekali. Jadi saya ingin anak itu bisa belajarnya itu apa ya, diperhatikan lagi sama orang tuanya gitu. Karena kalau waktu di sekolahan itu kan singkat. Nah, sedangkan di sekolahan saya sudah berupaya untuk memberi tambahan juga, tambahan jam belajar sebelum di sela-sela sebelum istirahat. Terus setelah pulang sekolah itu anak juga mau sih untuk pulang ya terakhir sendiri karena memang kepingin bisa, tapi ya seperti itu, maksudnya kalau sudah di rumah anak tersebut tidak belajar lagi, sudah lost kayak gitu loh. Jadi intinya ya karena kurang perhatian ya Bu, karena ayah ibunya itu memang dagang, jadi kadang ya yang penting sudah pulang rumah seperti itu, tidak diperhatikan untuk belajarnya atau mendampingi belajarnya di rumah gitu. Berarti Bu Reva itu sudah melakukan
hal-hal yang dikhususkan untuk perkembangan anak tersebut biar lancar membaca seperti itu. Nah, dengan hal-hal yang sudah Ibu lakukan itu kalau dari dilihat skala 1 sampai 10 itu panjenengan sudah di posisi berapa? Kalau dilihat dari skala itu 1 sampai 10, saya yang masih di skala 7. Karena memang merasa belum belum melibatkan orang tua juga. Saya terus terang belum memanggil orang tua untuk kita sharing, cari solusinya bersama mau seperti apa gitu. Memang saya belum memanggil orang tua. Cuman baru upaya saya yang saya lakukan Di sekolah. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut mempunyai perkembangan yang lebih baik daripada yang sekarang? Kalau rencana saya yang akan saya lakukan itu tadi memanggil orang tua, terus kita berbicara dari hati ke hati untuk kemajuan siswa, dan saya berupaya akan memberikan pembelajaran melalui media gambar dan surata begitu, supaya anak tersebut itu bisa lebih memahami dan lebih mudah mengerti gitu. Dan saya juga akan berbicara dengan orang tua, skalanya kalau orang tua tidak bisa menemani belajar di rumah secara rutin, yang paling tidak untuk mungkin dimasukkan ke bimbel atau bagaimana supaya tidak terlalu jauh ketinggalannya gitu. Masya Allah, bagus sekali itu langkah-langkah yang ingin panjenengan lakukan. Memang orang tua itu sangat harus terlibat jadi tidak hanya mempercayakan kepada gurunya memang anak kan lebih banyak di rumah di sekolah hanya 5 sampai 6 saja, 6 jam saja baik. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar? Saya ingin menuntaskan anak tersebut supaya sampai lancar membaca dengan cara yaitu saya akan konsisten memberikan waktu tambahan, dan saya akan berusaha untuk bersama dengan orang tua kolaborasi supaya jadi nanti anak juga termotivasi lebih lanjut untuk semangat belajar begitu. Bagus sekali Bu Eva. Dengan terlibatnya orang tua otomatis kan anak merasa diperhatikan jadi lebih semangat untuk belajar. Baik Bu Eva, terima kasih dengan sudah curhat tetap semangat, semoga apa yang dilakukan Bu Eva selama ini bisa membuahkan hasil. Anak-anak Bu Eva lancar membaca semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.